Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Kali ini cukup bersedih, ngobrol bareng santai. Saya tanpa ada sahabat, secara kebetulan sedang sakit. Daripada teman ngobrol tidak ada, Mbah Guru dalam channel ini ingin berbagi dengan rekan-rekan semua. Topik atau tema yang akan dibawakan adalah tentang kepemimpinan. Kita maklumi kepemimpinan ini luas sekali kalau kita kembangkan dari mulai pemimpin di organisasi, di lembaga, di sekolah, termasuk kita di rumah pun sebagai pemimpin keluarga. Nah, oleh sebab itu, karena tidak ada teman ngobrol, sedikit ingin berbagi tentang kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini kalau kita buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal pimpinan ataupun cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan atau diambil dari kata dasar pemimpin, otomatis mempunyai peranan dan fungsi untuk mengarahkan, menuntun, membina, mengajak. Dan yang paling penting di organisasi itu adalah seorang pemimpin bisa mempengaruhi. Nah, itu kepemimpinan. Nah, oleh sebab itu saya ambil contoh adalah dari seorang sosiolog yang bernama William J. Spot tahun 62 itu pernah mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompoknya sehingga ada upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi Mbah Guru sedikit memberi gambaran dulu. Ketika kita menjadi seorang yang terlibat di organisasi, entah organisasi apapun, baik organisasial, organisasi kepemudaan, organisasi politik, dikatakan buku pinternya itu adalah kita belajar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga supaya tidak melenceng. Tetapi yang menarik, Mbah Guru ingin sedikit berbagi, ternyata ketika berbicara kepemimpinan itu luas sekali. Tidak saja tadi yang dikatakan oleh sosiolog bernama William J. Scott. Dibarisbawahi bahwa seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi. Nah, ini yang paling penting. Tetapi siapa yang dipengaruhi otomatis adalah yang di organisasi itu. Kalau kita berbicara dasar dari manajemen, ilmu manajemen, bahwa seorang organisatoris itu harus menguasai dan memahami yang pertama adalah plan atau planning. Berarti harus punya perencanaan. Perencanaan itu digambarkan, dibuktikan dengan acuan. Ketika memimpin dengan masa kerja tertentu, berarti harus punya planning. Planning itu adalah perencanaan. Yang kedua adalah memahami pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini sangat penting sekali dipahami bahwa organisasi itu kita itu jenisnya apa. Yang berikutnya adalah staffing. Staffing ini pemanfaatan
staf, seksi, sekbid di organisasi itu sendiri. Jadi jangan sampai tidak ditunjuk atau kita berikan mereka wewenang di organisasi kita itu sesuai dengan background keahlian mereka. Jadi kalau istilah dulu itu bahwa seseorang itu harus berdasarkan keahlian. Dan kemudian yang paling penting juga di organisasi harus memahami koordinasi. Koordinasi itu bisa ke bawah, bisa ke atas, bersifat horizon dan vertikal. Koordinasi ini sangat penting sekali. Itu sih orang organisasi berarti selalu berkoordinasi. Berikutnya juga bahwa organisasi itu bisa maju dan mundur itu tergantung kepada budgeting. Budget itu keuangan. Nah, oleh sebab itu bahwa sangat menentukan untuk action dari apa namanya organisasi itu ditentukan juga kepada biaya. Ini sangat penting. Jadi tadi dari sisi manajemen. Tapi Bah Guru juga ingin mengajak kepada rekan-rekan kaitan dengan kepemimpinan, bekal-bekal apa saja yang harus dipahami, harus menjadi bekal para pemimpin. Atau tadi adalah William J. Scott. Juga tidak salahnya tokoh-tokoh di kita juga banyak para pemimpin yang membekali untuk para pemimpin. Salah satunya adalah tokoh Tiga Serangkai yang bernama Suardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau jadi pemimpin itu harus ingarso sungtulodo, ing madio mangunkarso tuturi handayani. Apa artinya? Ingarso sungtulodo berarti pemimpin itu selalu di depan akan memberikan contoh. Menjadikan contoh, teladan sebagai figur. Yang kedua adalah ingarso sungtulodo tadi di depan jadi contoh, ing madio mohon korso di tengah secara bersama-sama. Dan terakhir ada tuturi handayani di belakang, harus membina, mengarahkan, menasehati dan membimbingnya. Nah, itu dua gambaran dari dua tokoh itulah sebagai bekal ketika kita jadi pemimpin. Nah, timbul pertanyaan, apa sih tujuannya kepemimpinan atau pemimpin ini? Yang perlu disadari adalah pemimpin itu bagaimana kita harus menjabarkan tercapainya visi dan tujuan organisasi. Ya, karena dengan tujuan organisasi kita memilah-milah. Dengan masa kerja kita duduk di organisasi ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan kedua, tujuan daripada organisasi yang berikutnya adalah bagaimana menginspirasi dan mengarahkan. Nah, ini tujuan organisasi untuk menginspirasi dan mengarahkan ini diharapkan kita duduk di organisasi harus mencari peluang-peluang yang akan kita capai, sehingga peluang ini tidak dianggap hal yang tidak bermanfaat, tapi betul-betul peluangnya apa di organisasi sesuai dengan organisasi yang kita pimpin. Yang ketiga adalah siap untuk menghadapi perubahan. Nah, perubahan ini betul-betul kita seperti organisasi aja kan mengalami modernisasi. Salah satu contoh kita belajar di organisasi dulu tergantung sekali kepada pimpinan. Makanya kenapa perangkat organisasi itu sering sekali adanya perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan dari pola kerja, penjabaran program dan lain sebagainya. Ini sering
terjadi perubahan-perubahan. Yang berikutnya adalah bagaimana menciptakan satu tim yang solid, tim kerja, teamwork ini betul-betul sangat dibutuhkan di organisasi, sehingga peranannya betul-betul staffing tadi saling mengisi berdasarkan job masing-masing, tapi ada kalanya kita harus saling mengisi, menutupi kelemahan satu dengan yang lain. Tujuan organisasi berikutnya adalah meningkatkan produktivitas, sehingga hasil yang dicapai oleh organisasi ada evaluasi. Ada evaluasi sampai sejauh mana program yang sudah dilaksanakan, yang belum sesuai dengan masa kerja kita ketika duduk di organisasi. Nah, kemudian yang tidak pentingnya adalah apa sih fungsi kepemimpinan? Fungsi kepemimpinan itu satu, bisa mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi. Karena visi dari organisasi bahkan lebih lengkap, dia harus memahami visi. Visi itu kan cara memandang ke depan. Dijabarkan visi itu nanti dengan misi, diactionkan melalui tujuan dan strategi. Jadi visi itu, misi itu sangat penting sekali di organisasi atau lembaga, sehingga ada tolak ukur, ya, ada ketika sampai sejauh mana keberhasilan itu tergantung kepada evaluasi diri. Kemudian juga adalah seorang pemimpin itu juga tidak lepas adalah harus bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu yang bijak, karena pada prinsipnya mengambil keputusan adalah hal yang betul-betul yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau pemimpin pelin-pelan, pemimpin tidak bisa memutuskan, itu sangat berbahaya sekali kepada wibawa organisasi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian tadi betul-betul bahwa organisasi itu harus pandai-pandai dalam staffing berdasarkan job, berdasarkan jabatan yang sesuai dengan keahlian. Jadi jangan sampai ada bahasa ketika pengorganisasian ini salah satu perangkat organisasi tidak jalan dan lain sebagainya. Makanya seorang pemimpin harus memahami pengorganisasian ini betul-betul bisa merangkum keahlian, kebutuhan, dan peluang-peluang daripada pengurus kita. Yang berikutnya adalah mengukur kinerja. Pengukuran kinerja adalah tolak ukur seorang pemimpin ketika memimpin organisasi. Makanya di organisasi itu ada batasan periodisasi. Sampai kapan, sejauh mana program itu kita laksanakan, program mana yang belum, ini harus selalu ada evaluasi yang waktu tertentu, sehingga bisa kita bisa menegur ketika ada satu perangkat organisasi kita programnya tidak jalan, ada masalah ataupun ada kendala. Ini betul-betul pengukuran kinerja ini sangat penting sekali. Berikutnya adalah wawasan pemimpin juga tidak lepas adalah harus bagaimana bisa menyelesaikan konflik. Karena di dalam organisasi itu berbagai karakter, berbagai pendidikan, berbagai sifat. Di dalam kinerja masing-masing itu pasti di organisasi, entah dalam organisasi sendiri, di intern atau ekstern, pasti akan ada konflik. Nah, oleh sebab itu manajemen konflik ini juga harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga harus memahami gaya-gaya kepemimpinan. Kalau kita pahami, ada yang bertanya kepada saya, kok pemimpin saya
bergaya otoriter. Nah, otoriter itu kan salah satu gaya kepemimpinan yang ada, bahkan sering kita temui. Kalau istilah Mbak Guru, kenapa ada seseorang bisa bergaya otoriter terhadap, berarti di lingkungannya itu sendiri selalu nerima, tidak bisa mengimbangi, tidak bisa ikut andil, sehingga nerima saja ketika keputusan apapun. Jadi gaya otoriter, autokrasi ini masih banyak juga gaya kepemimpinan yang semua gue, bagaimana kata saya sebagai ketua, ini paling tidak boleh gaya kepemimpinan ini ditiru oleh kita, ya. Kemudian ada lagi gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya pseudo demokrasi. Apa itu gaya pseudo demokrasi? Ada gaya kepemimpinan manakala musyawarah seakan-akan dari kita oleh kita demokrasi. Tapi pas kenyataan, keputusan kebijakan apapun langsung ditekel oleh seorang pemimpin atau ketua. Ini adalah gaya yang pura-pura demokrasi, tetapi kenyataan masih bersifat autokrasi. Yang menjadi harapan adalah gaya demokrasi. Betul-betul gaya demokrasi itu bagaimana ketika sebuah rapat dimusyawarahkan, dicari suara terbanyak, bahkan keputusan yang mufakat itu jadi patokan. Ini sebagai harapan pemimpin demokrasi yang betul-betul bisa memberdayakan dari siapapun, staf kita, rekan kita, ketika ada kepanitiaan bisa bekerja dengan baik. Kita sebagai pemimpin tinggal sosung tulodo ima diomongin korso tuturi handayani. Nah, jadi demokrasi ini adalah salah satu contoh gaya kepemimpinan yang betul-betul menjadi harapan organisasi sesungguhnya. Yang berikutnya ada gaya kepemimpinan yang paling berbahaya adalah menurut saya gaya kepemimpinan despair. Bagaimana gaya kepemimpinan despair? Gaya kepemimpinan ketika bentuk apapun keputusan itu diberi kebebasan yang lain untuk memberikan keputusan. Saya sebagai pemimpin ikut saja. Walaupun ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan, dengan disiplin. Nah, gaya ini adalah yang paling berbahaya, yang disebut gaya despair adalah gaya pemimpin yang masa bodoh. Yang tidak kalah penting adalah berikutnya ditemui juga gaya kepemimpinan yang bersifat transformasional. Jadi gaya kepemimpinan ini yang betul-betul juga menjadi model yang positif, yang bisa membuka diri kepada yang lain. Nah, oleh sebab itu kepemimpinan tidak menutup kemungkinan ini sebagai masukan, pencerahan, semoga dengan harapan dimanapun kita berada, sekaligus di rumah juga jadi pemimpin keluarga, dan kita di sekitar kita pasti menutup kepemimpinan. Minimal jadi ada masukan bagi kita sekalian, ternyata jadi pemimpin dimanapun berada banyak syarat, banyak yang harus diikuti, banyak yang harus dipelajari, sehingga insya Allah kita menjadi pemimpin yang betul-betul menjadi harapan anggota, harapan semua, sehingga insya Allah ketika kita jadi pemimpin bermanfaat bagi yang lain. Demikian pengisian ngobras Pak Enda ini, karena tidak ada teman, jadi Mbah Guru memberikan oleh-oleh tip kepemimpinan, semoga bermanfaat, ya, semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan, karena teori dan pelaksanaan ketika kita berbicara kepemimpinan ini sulit dilakukan, tapi minimal kita memahami fungsi, tujuan, manfaat, jenis-jenis gaya-gaya kepemimpinan. Demikian, semoga bermanfaat. Ngobrol bareng santai ini cuma sendiri, dan dengan harapan insya Allah nanti bisa ketemu dan
dan dengan bintang tamu narasumber yang insya Allah nanti kita akan undang sehingga bisa acara sinergi inspirasi bagi kita semua. Walaupun bagaimana tetap saja Mbah Guru meminta like, komen, dan subscribe di Mbah Guru Channel. Demikian. Kami tutup dengan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.